Kerusakan dunia, Kejadian 6 ayat 1 sampai 2. Rekaman paling menakjubkan yang kita miliki tentang dunia lama adalah kehancurannya yang menyeluruh oleh air bah. Kisah ini dimulai dalam pasal ini, yang di dalamnya kita mendapati: pertama, kejahatan yang melimpah dalam dunia yang fasik itu, ayat 1 sampai 5 dan ayat 11 sampai 12. Kedua, kebencian yang adil dari Allah yang benar terhadap kejahatan yang melimpah itu, dan tekadnya yang kudus untuk menghukumnya, ayat 6 sampai 7. Ketiga, kasih karunia Allah yang istimewa terhadap Nuh, hambanya itu. 1. Dalam sifatnya yang digambarkan tentangnya, ayat 8 sampai 10. 2. Dalam penyampaian maksud Allah kepadanya, ayat 13 sampai dengan 17. 3. Dalam petunjuk-petunjuk yang diberikan Allah kepadanya untuk membuat bahtera demi keamanannya sendiri, ayat 14 sampai 16. 4. Dalam dipekerjakannya dia untuk memelihara kelangsungan semua makhluk lainnya, ayat 18 sampai 21. Dan yang terakhir, dalam kepatuhan Nuh terhadap perintah-perintah yang diberikan kepadanya, ayat 22. Dan perkara mengenai dunia lama ini ditulis sebagai peringatan bagi kita yang kini tengah menyongsong datangnya kesudahan dari dunia baru. Demi kemuliaan keadilan Allah dan demi memperingatkan dunia yang fasik, maka sebelum diceritakan sejarah tentang kehancuran dunia lama ini, kita mendapati gambaran penuh tentang kemerosotan dunia lama itu, kemurtadannya dari Allah, dan pemberontakannya melawan Dia. Penghancuran terhadap dunia lama itu merupakan sebuah tindakan yang bukan berdasar pada kedaulatan mutlak Allah, melainkan pada tuntutan keadilan untuk mempertahankan kehormatan pemerintahan Allah. 1. Bertambah banyaknya umat manusia. Manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi. Ini merupakan hasil dari berkat itu. Namun kerusakan manusia menyalahgunakan dan menyelewengkan berkat ini sedemikian rupa sehingga berkat itu berubah menjadi kutuk. Demikianlah dosa memanfaatkan belas kasihan Allah untuk berbuat dosa yang semakin besar. Jika orang fasik bertambah, bertambahlah pula pelanggaran. Amsal 29 ayat 16. Semakin banyak orang berdosa, semakin besarlah dosanya, dan banyaknya para pelanggar hukum membuat orang semakin berani. Penyakit-penyakit menular paling merusak di kota-kota yang padat penduduk, dan dosa adalah penyakit kusta yang menyebar. Demikian pula lah dalam jemaat perjanjian baru. Ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut. Kisah 6 ayat 1. Juga kita membaca tentang sebuah bangsa yang makin bertambah, namun tidak membawa sukacita yang makin besar. Yesaya 9 ayat 3. Keluarga-keluarga besar perlu diatur dengan baik, sebab kalau tidak mereka akan menjadi keluarga-keluarga yang fasik. 2. Perkawinan campur. Anak-anak Allah maksudnya orang-orang beragama yang dipanggil dengan nama Tuhan dan dipanggil untuk menyerukan nama itu. Mengambil istri dari antara anak-anak perempuan manusia, maksudnya orang-orang yang cemar dan orang-orang yang asing bagi Allah dan kesalehan. Keturunan Set tidak menjaga diri mereka seperti yang seharusnya mereka lakukan, baik untuk memelihara kemurnian mereka sendiri maupun dalam kebencian terhadap kemurtadan. Mereka bercampur dengan baur dengan keturunan Kain yang dikucilkan. Mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu. Siapa saja yang disukai mereka, tetapi apa yang salah dalam perkawinan-perkawinan ini? 1. Mereka hanya memilih dengan mata mereka. Mereka melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, dan itu saja yang mereka lihat. 2. Mereka mengikuti pilihan yang dibuat oleh perasaan-perasaan mereka sendiri yang sudah rusak. Mereka mengambil siapa saja yang disukai mereka tanpa nasihat dan pertimbangan. Tetapi 3. Apa yang ternyata membawa dampak buruk bagi mereka itu adalah
bahwa mereka memperistri perempuan-perempuan asing dan menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Hal ini dilarang bagi umat Israel. Ulangan 7 ayat 3. Hal itu menjadi penyebab yang amat disayangkan dari kemurtadan Salomo dan membawa dampak buruk bagi orang-orang Yahudi setelah mereka kembali dari Babel. Perhatikanlah, orang-orang beragama bila menikah atau menikahkan anak-anak mereka haruslah sadar bahwa mereka harus memperhatikan batas-batas dari pengakuan iman mereka. Tetapi orang jahat lebih cepat merusakkan orang baik daripada orang baik memperbaharui orang jahat. Dan orang-orang yang mengaku sebagai anak-anak Allah tidak boleh menikah tanpa restunya, yang tidak mereka dapatkan jika mereka mengikat tali pernikahan dengan musuh-musuh Tuhan. Terima kasih karena Anda sudah menonton channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, amin.